At-taubatu an-nadam. Taubat itu menyesal. Tapi ada yang orang itu yang cuma sekedar menyesal tapi tidak ada perubahan. Tahu itu salah. Nah. Tapi bukan menyesalnya bukan karena Allah. Karena khawatir sakit. Karena khawatir rezekinya macet. Karena khawatir dipecat. Karena khawatir diejek. Karena khawatir dimusuhi. Nah, orang-orang yang taubatnya seperti itu. Artinya dia rujuk atau menyesal karena hal-hal yang demikian. Nah, ada orang yang memang bertobat kepada Allah, muncul dalam hatinya penyesalan. Walaupun mungkin kesalahan itu ringan. Bukan dosa besar. Tapi menganggap itu adalah perkara yang tidak layak untuk dilakukan. Tidak ada hukuman hadnya. Tapi dia tahu bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang tercela. Tidak pantas untuk dikerjakan, untuk dilakukan, untuk diucapkannya. Dia bertobat, menyesal, dan berusaha untuk memperbaiki diri dan tekad untuk tidak mengulangi. Ini taufik dari Allah. Nah, apalagi dosa-dosa yang besar muncul dalam hatinya ilham, dimasukkan oleh Allah dalam hatinya penyesalan, takut kepada Allah, takut kepada siksanya, tahu betapa jeleknya dosa tersebut, tahu bahwa itu akan membuat Allah murka, membuat Allah marah, membuat dia jauh dari Allah, membuat hatinya merasakan terasing dari Allah, membuat dia tersingkir dari kalangan orang-orang saleh, jauh dari hal-hal yang disukai oleh Allah. Ketika dia sadar yang demikian, ini taufik dari Allah. Muncul dalam hatinya taubat, keinginan untuk kembali, untuk memperbaiki diri, tekad untuk tidak mengulangi, dan dia betul-betul perasaan itu tumbuh kuat, kemudian terwujud dalam sikapnya. Amalan-amalannya semakin baik, perilakunya semakin baik, ibadahnya tambah baik. Tidak hanya banyak, tidak hanya bertambah intensitas atau jumlah ibadah tersebut, tapi juga kualitasnya. Kalau mungkin selama ini mungkin dia sholat 2 menit selesai, dengan taubat kepada Allah, betul-betul taubat kepada Allah, sholat sunnah pun bisa dia kerjakan dengan nikmat. Sholat sunnah yang penting bertambah, tahiyatul masjid, rawatib, lebih-lebih witir, dan qabliyah subuh, selalu dia ingat untuk mengerjakannya. Salat sunnah yang lainnya, duha, sunnah setelah wudu, dan sunnah mutlak yang lainnya yang bukan dalam waktu-waktu yang terhalang, yang terlarang, itu bisa dia kerjakan. Apalagi amalan-amalan yang lain yang dia mampu. Tadarus Al-Quran, baca Al-Quran, atau murajaah kitab pelajaran, mudzakarah, atau mungkin dia membantu keluarganya, istrinya. Nah, itu taufik dari Allah. Nah, itu tanda dia taubat. Nah, kemudian yang kedua, taubat yang kedua dari Allah itu tsumma qabuluhu. Taubat yang kedua, qabuluhu. Jadi taubat kita itu diapit 2. Pertama, ilham dari Allah. Masuk ke dalam hati kita itu penyesalan. Takut kepada Allah, takut kepada murkanya, takut kepada azabnya. Takut kalau hubungan dengan Allah itu jauh, takut kalau Allah benci kepadanya. Ini yang dia muncul. Kemudian dia bertaubat kepada Allah, menjalankan konsekuensi taubat tersebut. Menyesal, dia malu karena Allah, dia takut karena Allah, dia kemudian berhenti dari dosa tersebut. Kalau hak orang lain, dia kembalikan hak tersebut. Menyangkut kehormatannya, dia minta dihalalkan. Nah, memperbaiki diri, tekad untuk tidak mengulangi. Kemudian baru taubat berikutnya. Setelah hamba itu melakukan taubat tersebut, amalan-amalan, tekadnya, niatnya karena Allah, summa qabuluhu. Allah menerima taubatnya. Qabuluhu lit-taubati idza jitama'at syurutuha tsaniyan. Nah, ini yang kedua. Ini Allah menerima
taubat tersebut ketika syarat-syaratnya lengkap. Nah, dilakukan dalam keadaan dia masih punya kesempatan besar untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Masih punya kesempatan. Nah, kalaupun misalnya tidak ada kesempatan, tapi dalam artian bukan karena gagal. Ada orang yang berhenti taubat atau berhenti dari berbuat dosa karena gagal. Ya, itu disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Orang yang meninggalkan perkara yang haram itu ada 4 modelnya. 4 modelnya. Yang pertama, dia meninggalkan perkara yang haram itu karena Allah, dengan semua faktor yang kuat mendukung untuk dia melakukan. Faktor pendukungnya sangat kuat. Digambarkan oleh beliau, contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Itu faktor yang mendukung beliau untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa. Kalau misalnya orang biasa, kuat sekali. Jauh dari keluarga, sangat mendukung. Jauh dari keluarga, nggak ada yang tahu kabilahnya, sukunya, orang sekampung nggak ada yang kenal. Nah, kalau dia misalnya berbuat apa-apa, orang nggak tahu, nggak akan dilaporkan ke orang tuanya, ke masyarakatnya, ke tetangganya. Kemudian lingkungan tempat dia, kalau dia melakukan itu mendukung, jauh dari pantauan orang, tidak ada kecurigaan orang. Gimana Nabi Yusuf tinggal di istana sebagai budak atau sebagai anak angkat dari Al-Aziz? Orang nggak akan curiga, wah itu kan anak angkatnya, biasa keluar masuk di sana. Nggak ada yang curiga, nggak ada yang akan merasa aneh. Kemudian jiwa beliau, fisik beliau, mental beliau muda, gagah, ganteng. Nah, lengkap. Ini namanya anak muda. Dan gelora jiwa remajanya, pemudanya, hasrat dan dorongannya luar biasa. Untuk mengetahui, ya, untuk cari-cari tahu, untuk penasaran, mendukung. Tapi ditinggalkan oleh beliau, ma'adzallah, innahu rabbi ahsana mathwaya. Nah, ma'adzallah, berlindung beliau kepada Allah, beliau tinggalkan. Fastabaqal bab wa qaddat kamisahu min dubur wa alqaya sayyidaha ladal bab. Lari, berlomba lari ngejar menuju ke pintu untuk menyelamatkan diri. Nah, ini mereka yang dapatkan pahala ketika faktor mendukung itu lengkap, besar, kuat, dan dia tinggalkan karena Allah. Ada orang yang meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa karena gagal. Sudah dia siapkan semuanya perangkatnya, tapi kalah cepat. Seperti hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu dan Sahih Muslim. Idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Ya Rasulullah, fal qatil fal maqtul. Nah, seperti itu. Fal qatil, nah, jelas dia masuk. Nah. Fama balul maqtul? Bagaimana dengan orang yang maktul, yang terbunuh, kok masuk neraka juga? Dan fa harisun an yaqtula qatla akhi. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Kalah cepat, didahului oleh temannya. Dua-duanya di neraka. Karena sudah ada hirsnya. Ada orang yang meninggalkan maksiat, meninggalkan perkara yang haram. Dia tidak punya kesempatan, tapi punya keinginan untuk berbuat. Dia tidak menyiapkannya, tidak melakukannya, tapi punya keinginan untuk berbuat maksiat dan tidak dia lakukan. Tetap dia mendapatkan dosa dari niat keinginannya tersebut. Seperti dalam riwayat, nah, ketika ada yang disebutkan dalam 4 golongan yang punya harta dan punya ilmu, dia belanjakan
harta tersebut di jalan Allah, jalan kebaikan, dan ilmunya dia ajarkan. Kemudian golongan berikutnya yang punya harta dan yang punya harta tapi dia menghambur-hamburkan harta tersebut di jalan maksiat. Ada orang yang berniat. Nah, ada dua golongan yang berniat ini seberangan ini. Yang satu berniat kalau saya punya harta dan ilmu seperti si fulan, saya akan beramal saleh seperti si fulan. Dia dapat pahala. Yang lawannya meniru yang kedua. Kalau saya punya harta seperti si fulan, punya uang banyak, saya akan berbuat seperti si fulan. Foya-foya, menghamburkan ke sana. Dia dengan niatnya itu sama dosanya dengan si fulan tadi. Nah, kemudian orang yang sama sekali tidak pernah terbetik dalam pikirannya untuk berbuat maksiat. Dalam artian kurang akal. Nah, dia berbuat maksiat itu bukan karena dia tidak berbuat maksiat itu bukan karena dia tahu ini dosa, ini haram, tapi nggak kepikir kalau itu dosa. Seperti anak-anak kecil, ya, orang-orang yang belum balik, orang yang kurang akal. Nah, ini dosa, dia meninggalkan maksiat itu tidak dapat pahala. Ya, jadi yang paling empat model. Itu kan Nabi, kalau tadi dicontohkan adalah Nabi Yusuf. Nah, bukan Nabi, banyak tabi'in. Sulaiman bin Yasar atau saudaranya yang digelari Yusuf hadhil ummah. Yusuf hadhil ummah. Ketika mereka dia dan saudara-saudaranya untuk berangkat haji, dalam sebuah perjalanan singgah di sebuah wadi. Memang dekat, walaupun tidak terlalu dekat, tapi itu adalah daerah sebuah kabilah. Tengah mereka yang lain cari makanan atau apa, di tenda itu tinggal Ibnu Yasar sendiri, anak lupa Atok bin Yasar atau Sulaiman bin Yasarnya, tapi yang ingatnya Atok, nah, saudaranya Sulaiman. Nah, kemudian tahu-tahu seorang penggembala jariyah, nah, mungkin juga cantik, masuk ke dalam tenda tersebut dalam keadaan ketika Atok sendirian. Diingatkan kepada Allah, ternyata nggak mau. Pokoknya saya pingin sama kamu. Atok takut luar biasa, lari keluar tendanya. Tidak dipedulikan barang-barang atau yang dia pergi sampai di Makkah, melanjutkan perjalanannya. Selamat. Nah, sampai kemudian disebutkan beliau mimpi bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kisahnya masyhur, ya. Nah, Yusuf hadhil ummah. Baik. Nah, ini empat golongan. Gimana kita? Nah, faktor pendukung yang banyak. Kadang-kadang mungkin bisa jadi mungkin kalah dengan faktor-faktor tersebut, larut, terbawa. Qala rahimahullah. Nah, ini dua taubat Allah Subhanahu wa taala yang mengapit taubat seorang hamba. Dalam bahasa lain beliau menyebutkan begitu. Dalam di kitab beliau yang lainnya. Nah, jadi taubat kita itu diapit oleh dua baina taubataillah. Di antara dua taubat Allah. Yang pertama taufiknya, yang kedua adalah qabuluhu lit taubah. Ar-Rahim bi ibadihi. Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Nah, wa min rahmatihi bihim, dan di antara rahmat Allah kepada mereka an waffaqahum lit-taubah. Allah memberi taufik kepada seseorang untuk bertaubat. Wa afa anhum wa safah. Tentunya juga konsekuensinya an qabilat taubat. Ini qabilat taubatahum. Menerima taubat mereka pula. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu taubat itu benar-benar taubat, tentu Allah terima. Taubat dengan menjalankan konsekuensinya dan tampak. Taubat itu kalau jujur, kalau ikhlas, betul-betul nasuha sebagaimana yang Allah janjikan.
yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma. Akan Allah hapuskan, akan Allah tutupi dosa-dosa tersebut. Kalau dia sudah tidak ada dosanya, bagaimana keadaannya? Tentu keadaannya akan jadi yang sesuatu yang baik, berisi dengan kebaikan, dan akan muncul kebaikan-kebaikan. Nah, makanya dikatakan di antara tanda taubat mereka itu taubatan nasuha. Setelah dia bertobat itu jauh lebih baik dari sebelum dia bertobat. Nah, tidak hanya amalannya bertambah, tapi juga kualitasnya. Nah, kualitas amalan tersebut bertambah. Nah, tambah bagus sholatnya, tambah bagus akhlaknya. Nah, selama ini mungkin molor-molor, lambat-lambat untuk mengerjakan sholat. Setelah dia bertobat, tidak pernah ketinggalan. Adzan itu sudah ribat. Adzan dia sudah ribat. Apa ribat? Menunggu waktu sholat. Duduk dia di masjid menunggu waktu sholat. Sudah ribat. Dzalikumur ribat, kata Rasulullah. Dzalikumur ribat. Itu kalau sholat betul-betul lihat di antara tanda-tanda taubat tersebut. Nah, muncul rasa inginnya untuk memberikan nasihat. Siap untuk menerima nasihat. Nah, mudah artinya dia toleran. Toleran kepada orang lain karena dia tahu orang berbuat dosa seperti itu, dia juga ingat dia juga pernah berbuat dosa. Dia juga pernah berbuat dosa, dia sadar. Tidak memandang rendah orang lain yang berbuat dosa. Mungkin dosa dia lebih besar daripada orang tersebut. Baik, ini. Ingat lagi, kemarin sudah kita lewati dalam asma Allah At-Tawwab, ya, berapa syarat taubat. Nah, qala Syekh rahimahullah al-ayatan qauluhu ta'ala qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, terkait juga tadi dengan taubat tadi, di riwayat dinukil oleh Ibnu Jauzi dari ruya sifat tamrid ruya diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza balagha ar-rajul 40 sanatan, kalau seorang itu sudah 40, siapa yang 20 nih? Yang lahir tahun 79 ke atas. Ya 79, 78 sampai 40 sanatan, 40 tahun. Walam yaghlib khairuhu ala syarrih. Ternyata kebaikan dia tidak mengalahkan kejelekannya. Kebaikannya kurang. Qabbalahu syaitan baina ainai. Dicium keningnya oleh syaitan. Dipuji oleh syaitan. Orang cium kening ya di antara mata itu karena sayang, karena senang. Ya, karena senang. Nah, syaitan mencium kening orang yang kejelekannya masih lebih menang daripada kebaikannya. Wa qala fadaitu wajhan la yuflihu abadan. Aku tebus, aku punya wajah yang tidak pernah beruntung selamanya. Nauzubillah. Wajah yang tidak pernah beruntung, tidak pernah merasakan tunduk kepada Allah. Bangga dan senang. Fa in mannallah, kalau Allah memberi karunia kepada orang tersebut, wa taba alaihi, memberinya ilham untuk bertaubat, wastanqadahu minad dhalalah, Allah selamatkan dia dari kesesatan, wastakhrajahu min ghamaratil jahalah, dikeluarkan oleh Allah dari lumpur kejahilan. Yaqulu syaitan la'anahullah, syaitan berkata, wa wailah, celakanya dia, sialnya dia. Artinya marah kepada orang yang bertaubat. Qata'a umrahu fid dhalalah, dia habiskan umurnya dalam kesesatan. Fa aqarra bil ma'siyati aini, dia senangkan mataku dengan kedurhakaannya. Summa akhrajahu Allahu bit taubah, ternyata kemudian Allah keluarkan dia dengan taubat. Minal jahalah, dari kejahilan. Fa aktsara bit taubati huzni, taubat itu membuat bertambah-tambah kedukaanku. Semakin tambah sedih syaitan.
Ini. Ya. Nah, itu yang paling ampuh. Makanya pantas mereka yang bertaubat dengan taubatan nasuha, dan ini bulan-bulan Ramadan ini kesempatan. Kita termasuk orang-orang yang ma'tu, itqun minan nar, orang-orang yang tulaqa, yang dibebaskan oleh Allah dari neraka, ataukah kita keluar seperti yang didoakan oleh Jibril, na'udzubillah min dzalik, diaminkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raghima anfum ri'in dakhala alaihi Ramadan thumma kharaja minhu wa lam yughfar lah. Alangkah sialnya, celakanya orang yang masuk kepadanya bulan Ramadan lalu keluar dari bulan Ramadan wa lam yughfar lah, tapi tidak diampuni. Qul amin, faqultu amin. Katakan amin wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril yang berdoa. Rasulullah SAW naik mimbar satu, amin. Naik lagi tingkat yang kedua, amin. Yang ketiga, amin. Ada apa? Ya Rasulullah, madza amanta? Ala madza amanta? Apa yang kau aminkan wahai Rasulullah? Jibril berkata, 3 golongan, 3 orang. Salah satunya adalah dakhala alaihi Ramadan wa lam yughfarlah. Makharaja minhu wa lam yughfarlah. Kemudian keluar dari bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan, tidak dibebaskan dari neraka. Bagaimana dia mendapatkan janji dari Allah, la'allakum tattaqun? La'allakum tattaqun. Ini ambil kesempatan. Ini tinggal 2 hari, 3 hari ini. Tinggal 2-3 hari ini kita punya kesempatan untuk melebur, membuat, bukan niatnya membuat setan sedih, tapi membuat Allah senang. Membuat Allah senang. Lallahu asyaddu farahan bi taubatil abdi. Allah betul-betul gembira dengan taubatnya seorang hamba. Maka kita buat Allah gembira. Allah senang dengan taubat kita, dengan taubatan nasuha. Fallah Allah ibadallah, la taqbalu waswasal adu wasyaitan, irji'u bit-taubati ila maulakumur rahman. Maka Allah, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, jangan kamu terima, jangan kamu biarkan bisikan-bisikan syaitan. Kembali dengan taubat kepada maula kamu Ar-Rahman. Fa'asa'u an yastura dzunubakum. Semoga Allah menutupi aib dosa-dosa kamu dan uyubakum, dan aib-aib kamu bisitritul ghufran, dengan tutup ampunan. Innahu karim mutafaddilun mannan. Dia maha dermawan, maha pemurah, maha memberi karunia dan maha memberi kebaikan. Nas'alullah an yuwaffiqana lit-taubah wa yataqabbala minna taubatana wa ibadatana wa ja'alna minal mukhlasin wa na'udzu billahi minasy syaqawah ba'da sa'adah. Kita berlindung kepada Allah dari syaqawah, setelah kebahagiaan. Bahagia mendapatkan nikmat hidayah, mendapatkan ilmu. Wallahu musta'an. Baik. Kata beliau, 2 ayat itu Allah berfirman memerintahkan Adam dan iblis juga, Hawa, turun kalian ke bumi. Semuanya keluar dari surga. Hanya sebabkan apa? Kemarin hanya karena satu dosa, satu kesalahan. Ya memang ditakdirkan oleh Allah beliau berbuat, karena memang bukan waktunya untuk menempati surga selamanya. Hanya karena satu, didorong oleh hirs. Tapi juga jangan dianggap remeh. Kita pernah sebutkan dalam majelis ini. Inti dari mukhalafah, inti dari dosa itu adalah mukhalafatul amri wan nahi. Menyelisihi perintah dan larangan. Perintah tidak dijalankan, tidak dikerjakan. Larangan itu dikerjakan. Tapi menyelisihi perintah, enggan untuk melakukan perintah, menjalankan perintah, ini dosanya lebih berat daripada yang melanggar larangan. Tapi jangan dianggap remeh. Nah, ya.
hirs itu juga bisa berbahaya. Nah, dorongan hirs, ketamakan, ambisi, itu yang mendorong bapak kita Adam, keinginan, antusias, hirs. Karena dorongan itu, satu, beliau melakukan kesalahan itu, beliau diusir, dikeluarkan dari jannah. Maka kita yang terlalu banyak hirsnya macam-macam. Nah, itu perlu lebih banyak bertaubat. Puluhan tahun disebutkan dalam riwayat Israiliyat, Nabi Adam itu sampai sujud kepada Allah saking malu dan sedihnya. Saking malu dan sedihnya menjadi melanggar larangan Allah. Qala fa imma yatiyannakum minni huda, apabila datang kepadamu dariku petunjuk, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka tidak ada rasa takut dan sedih. Mereka tidak akan merasa takut dan tidak pula merasa sedih. Adapun orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itulah penduduk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Syaitan adu, jelas adu, musuh. Tapi ingatnya, yang paling berbahaya yang di dalam diri kita sendiri. Nafsu ammaratun bisu. Nafsu ammaratun bisu. Dalam kondisi dia lemah, dia nggak mau dikekang, ditahan-tahan. Kalau dia dilepaskan, dia liar. Ini nafsu kita. Kemuliaan dia itu justru ada pada hal yang dia dilarang darinya. Itu kemuliaan nafsu. Nafsu kita. Kehormatan dia, kemuliaan dia justru pada yang dia dilarang darinya. Kalau dia dituruti, dibiarkan, dia akan merusak. Dia akan merusak. Makanya perjuangan untuk menundukkan hawa nafsu itu berat. Seperti orang mendaki gunung yang terjal. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Sudahlah, tunduk saja kamu. Ikuti apa yang diinginkan oleh nafsu kamu. Kan enak. Dia tidak ingin lemas, dia tidak ingin capai, dia tidak ingin payah, dia tidak ingin kesulitan. Ini kan nafsu kita. Nah, itu yang menghadang di jalan kita. Nah, ini kesempatan lagi bulan Ramadan ini untuk kita betul-betul menundukkan dia. Dia yang menyambut musuh, 3 musuh kita di luar kita ini, 2 di luar kita, 1 di dalam diri kita. Itu mereka berdua, dunia dan syaitan, jelas sudah tugasnya, kerjaannya. Dia tidak akan berfungsi, tidak akan berhasil kalau nafsu yang menjadi teman mereka menyambut. Qala rahimahullah, al-ayatan, 2 ayat. Karrara al-ihbab liyarattiba alaihi ma dzakara wa huwa qauluhu. Allah mengulangi perintah turun ini dan kemudian untuk menyebutkan konsekuensinya. Ini apa yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, fa imma ya'tiyannakum minni huda ayya waqtin wa zamanin ja'akum minni ya ma'syarat thaqalain hudan. Pada waktu yang manapun, di zaman apapun, ketika datang kepada kamu petunjukku, wahai thaqalain, jin dan manusia. Thaqalain ai rasulun, huda di situ ada berupa rasul, wa kitab yahdikum lima yuqarribukum minni, memberi petunjuk kepada kamu untuk mendekatkan diri kepadaku, wa yudnikum min ridai, mendekatkan kamu pula kepada keridhaanku. Kalau datang kepada kamu rasul, datang kepada kamu kitab yang membawa kamu kepadaku, kata Allah, faman tabi'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku, minkum, di antara kamu, bi'an, yaitu dengan amana bi rusuli, beriman, tunduk, membenarkan berita yang dibawa oleh beliau dan tunduk kepada perintah dan larangannya,
wa kutubi, demikian pula kepada kitab-kitabku, wahtada bihim, dan kamu mau menerima petunjuk itu dari mereka, wadzalika bitasdiqi jami'i akhbarir rusul wal kutub, yaitu dengan membenarkan semua berita yang datang dari para rasul dan kitab-kitab tersebut, wal imtithal lil amri, menjalankan perintah, wal ijtinab lil nahi, dan menjauhi larangan, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak pula sedih. Wa fil ayatil ukhra, dalam ayat yang lain surat Thaha, Allah menjanjikan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, siapa yang mengikuti petunjukku maka tidak akan dia tersesat dan tidak pula akan celaka. Fatarattaba ala tiba'i huda arba'ata asya, jadi ada 4 akibat yang dihasilkan oleh orang yang mau mengikuti petunjuk Allah. Dan mereka yang mau mengambil petunjuk itu, zadahum huda wa atahum taqwahum, Allah tambahi huda mereka dan Allah datangkan takwa mereka. Allah bersihkan hati mereka. Jadi 4 itu, nafyul khauf wal hazan atau wal huzni, dihilangkan rasa takut terhadap hal-hal yang akan terjadi di depan mereka, dihilangkan rasa sedih terhadap apa-apa yang ada di belakang mereka. Tidak khawatir mereka tidak sedih ketika kehilangan dunia, tidak khawatir mereka untuk tidak mendapatkan dunia atau diganggu dalam perjalanan mereka. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan di antara khauf dan hazan ini, annal makruh in kana qad madha ahdatsal hazan atau ahdatsal huzna. Sesuatu yang makruh, yang tidak disukai, banyak hal, gelisah ataupun kehilangan, kegagalan, luka, sakit. Kalau itu telah lewat, itu akan menyisakan rasa sedih. Sedih dia, kenapa kok jatuh, kok hilang, kok gagal. Wa in kana muntadhiran ahdatsal khauf, kalau masih belum terjadi, itu menimbulkan rasa takut. Jangan-jangan kalau saya berpegang dengan ajaran ini, jangan-jangan kalau saya menempuh jalan ini, khawatir, cemas. Fanafahuma amman ittaba'a huda, Allah hilangkan rasa takut ini dan rasa sedih ini dari orang yang mengikuti petunjuk Allah. Wa idzan tafaya hasala bidduhuma, kalau ini tidak ada berarti akan dapatkan apa? Kebalikannya. Wa huwal amnu at-tam, yaitu rasa aman yang sempurna, kuat sandarannya bersama Allah. Wa kadzalika nafyud dhalal wasyaqa, demikian pula dinafikannya sesat dan celaka. Amman ittaba'a hudahu, dari orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah. Wa idzan tafaya sabata bidduhuma wa huwal huda was sa'adah, kalau keduanya tidak ada, dhalal dan syaqawah, maka yang ada adalah huda dan sa'adah, petunjuk dan kebahagiaan. Hatinya lapang, tidak merasa gelisah, tidak merasa sedih, tidak merasa kekurangan, walaupun mungkin kalau dibandingkan dengan orang lain, sama-sama mungkin pekerjaannya, dia dapatkan sedikit, yang lain dapat banyak, dia tidak merasa dia lebih sedikit dari mereka. Dia merasa cukup. Qad aflaha man aslam wa ruzziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima indah. Beruntung orang yang masuk Islam dan diberi rezeki secukup tapak tangannya, dan Allah jadikan dia qanaah dengan apa yang dia miliki. Maka faman ittaba'a hudahu hasala lahul amnu was sa'adah ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah wal huda, maka mereka yang mengikuti petunjuk Allah, dia akan mendapatkan rasa aman, tidak pernah mendapatkan stres lah. Kalaupun misalnya dia mendapatkan mungkin tekanan satu,
zikrullah, kembali tenang hatinya. Dia baca Al-Quran, dia mungkin sholat 2 rakaat, hilang kegelisahan dan ketakutannya. Problem yang sedang dia hadapi terurai. Dia lihat jalan keluarnya. Wasa'adah, kebahagiaan, hatinya lapang. Tidak ada rasa permusuhan dan dendam dan dengki kepada orang lain, iri. Ad-dunyawiyah, baik itu yang duniawi maupun ukhrawi, serta petunjuk. Allah mudahkan dia mendapatkan ilmu. Wantafa anhu kullu makruhin, hilang darinya semua yang tidak disukai. Minal khaufi wal huzni wad dhalal wasyaqa, hilang darinya rasa takut, hilang darinya rasa sedih. Wad dhalal wasyaqa, termasuk juga dalamnya kecemasan, kegelisahan. Fahasala lahul marghub, dan dia memperoleh sesuatu yang disukai. Wandafa anhul marhub, hilang darinya perkara-perkara yang tidak disukai. Wa hadza aksu man lam yattabi' hudahu fakafara bih wa kadzdzaba bi ayatihi. Lain halnya dengan orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah, kufur kepada Allah dan mendustakan ayat-ayatnya. Suka ambil jalan pintas. Kalau tidak melarikan diri ke narkoba. Mereka obati penyakitnya, rasa sedih dan rasa takut ini tadi dengan hal-hal yang menimbulkan justru berujung dengan ketakutan dan kesedihan lagi. Dibawanya piknik, dari satu tempat ke tempat yang lain, bertualang, dari satu obat ke obat yang lain, dari satu minuman ke minuman yang lain, dari satu perempuan ke perempuan yang lain, tambah jadi bukan tambah, hilang. Dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain untuk menyibukkan, menghilangkan, tapi justru tambah. Karena mereka tidak beriman kepada Allah, dan berbahagia orang yang beriman. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini janji Allah. Maka mereka yang kufur kepada Allah dan mengingkari ayat-ayatnya, faulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka. Ai mulazimun laha mulazamatas sahib li sahibi. Dinamakan mereka ashabun nar, seperti sahabat dengan sahabatnya. Walaupun berjauhan mereka tetap teringat, tetap bersama bagaimanapun keadaan mereka. Selalu menyertai satu sama lain, tidak pernah berpisah. Wal gharim li gharimihi. Seperti orang yang berutang dengan pemilik utangnya. Innahu kana gharama. Ya, inna adzaba kana gharaman. Ya, azab neraka, azab jahanam itu seperti gharam. Ya, karena orang yang dia menempatinya enggak pernah lepas, selalu dia bersama orang yang memiliki hutang. Seperti pemilik utang dengan yang berutang. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. La yakhrujuna minha, tidak keluar. La yufattaru anhum, bahkan tidak diringankan, dihilangkan adabnya. La yufattaru anhumul adab, tidak dihilangkan adabnya. Walahum yunsarun, tidak dikurangi, tidak diringankan, tidak pula dihilangkan. Walayuhum yunsarun, tidak pula mereka ditolong. Dihilangkan, dikurangi atau dihilangkan adab tersebut, imam mereka dimatikan atau adabnya dikurangi. Ini dua-duanya tidak. Dua-duanya tidak. La yuqda alaihim fayamutu. Mereka minta, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, malaikat yang menjaga neraka, Malik, dimintai oleh mereka saking putus asanya, mintakan kepada Rabbmu supaya kami dimatikan agar tidak merasakan adab. Itu pun tidak. Diringankan juga tidak. La yukhaffafu anhumul adab. Tidak diringankan adab tersebut. Walahum yunsarun, dan mereka tidak ditolong. Wa fi hadhihi al-ayat wa ma asbahiha, dalam ayat-ayat ini dan yang semisal, inqisamul khalqi minal jinni wal insi ila ahli sa'adah wa ahli syaqawah. Terbagi makhluk itu menjadi dua golongan, yang berbahagia dan yang celaka, baik manusianya maupun jinnya. Jin-jin ini ada yang muslim, ada yang mukmin, ada yang sunni salafi, ada yang mubtadi'un dhal, ada yang kafir, zindiq, musyrik. Lengkap mereka seperti kanan manusia. Tapi kadang-kadang anehnya kita na'udzubillah, sampai sekian tahun yang lalu itu melihat keadaan negeri, keadaan manusia seperti dulu
Ya, sebelum seperti sekarang ini kita sudah merasa was-was takut mendengar kalimat-kalimat yang dinukilkan juga dari ulama. Jangan-jangan syaitan itu belajar maksiat dari manusia. Jangan-jangan syaitan belajar maksiat dari manusia, apalagi di zaman seperti ini. Nah, nas'alullah salamah wal afiyah. Qala wa fiha sifatul fariqain wal a'malul mujibatu lidzalik. Di dalamnya, dalam ayat-ayat yang seperti itu ada ciri-ciri kedua kelompok ini dan amalan-amalan yang menyebabkan mereka masuk golongan sa'adah atau golongan syaqawah. Wa annal jinna kal insi fi thawabi wal iqab. Jin dan manusia sama dalam mendapatkan pahala dan hukuman. Kama annahum mithluhum fil amri wan nahi. Sebagaimana juga dalam hal perintah dan larangan. Sama-sama diperintah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Thumma syara'a ta'ala yudzakkir bani Israil ni'matan 'alaihim in wa ihsanihi faqala al-ayat. Kemudian Allah mulai menyebutkan, mengingatkan Bani Israel tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka dan kebaikannya dalam ayat-ayat berikutnya sampai paling akhir lagi nanti sama seperti juga di ayat menjelang juz yang kedua, juz yang ketiga. Itu semua bicara tentang Bani Israil. Tapi subhanallah, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Tapi mereka tidak mensyukurinya. Nikmat mereka dilebihkan oleh Allah di masa mereka dari makhluk, dari manusia lain. Berturut-turut nabi dibangkitkan oleh Allah untuk membimbing mereka. Tapi mereka balas dengan pengingkaran dan penentangan. Bahkan setiap hari mereka membunuhi para nabi. Kita berlindung pada Allah dari kejahatan mereka dan makar mereka. Dan kita mohon kepada Allah taufik dan hidayahnya untuk tetap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan dibimbing untuk tetap menerima yang hak dari manapun. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup mungkin, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan lain.